Ah, oke. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Sekarang sudah 2024 ya. Wow, nggak berasa sekali. Dan gue benar-benar ngerasa kayak tahun 2023 kemarin itu kayak cepet banget. Ya alhamdulillah sih, tandanya kan maksudnya ada kesibukan, ya kan aktivitasnya ada aja tiap harinya. Jadinya sampai nggak berasa tahu-tahu 2024 aja. Atau mungkin emang semakin bertambahnya usia, tahun itu kayak makin lama makin cepet aja ya rasanya. Anyway, jadi ya kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja nih. Dan dalam video kali ini gue mau kasih update nih seputar tahun 2024. Jody Motovlog HD ini bakal ngapain aja. Kalau soal touring itu udah pasti. Cuman kalau soal touringnya ini pastinya gue pengen lebih mengeksplor gitu ya, mengeksplor lebih luas lagi gitu daerah-daerah yang memang belum pernah gue eksplor, khususnya di Indonesia. Dan ya itu adalah salah satu wishlist gue juga sih, karena gue juga pengen keliling Indonesia dengan motoran. So hopefully semoga di tahun ini bisa lebih mengeksplor daerah-daerah yang memang sebelumnya belum gue explore lah dengan touring. Sekaligus juga di sini gue mau update soal Pokemon nih, karena memang gue biasanya tiap awal tahun gue suka update soal kondisi Pokemon gue seperti apa dan bagaimananya. So ini dia Pokemon yang bakal sering muncul di tahun 2024 beserta dengan ya additional konten yang gue bisa bilang kayak mungkin akan jarang motor ini muncul, tapi ya sesekali mah muncul lah. So ini dia Pokemon gue. Oke, jadi yang pertama sudah pasti si Diana, aka Ducati Panigale 899. Terakhir itu gue pernah bilang kalau motor ini habis diservis, dan bisa dibilang sih servisnya cukup besar karena banyak part-part yang perlu diganti sampai gue harus inden kurang lebih 2 bulanan. Dan di tahun 2024 ini gue nanti sama Dina juga bakal banyak konten juga, entah itu seputar touring dan lain-lainnya. Tapi ya who knows, kalau soal touring nanti sebenarnya bisa jadi ya gue nanti bisa touring sama motor-motor yang lain, sama Pokemon yang lain. Tapi memang untuk saat ini istilahnya Pikachu-nya gue itu ya dia nih. Intinya udah siap keliling Indonesia. Amin. Lalu yang berikutnya, ini dia Pokemon kedua gua, ada Silver aka Honda CBR 250R yang CBU Thailand. Masih ada. Tenang aja, motor ini akan selalu ada di channel Jody Motovlog HD. Dan memang untuk Silver sendiri gua targetnya di tahun 2024 pengennya sih gue pengen modif motor ini. Gue pengen bikin sport 250cc yang proper, khususnya 250cc yang gue punya saat ini, yaitu yang CBR 250R. Memang jatuhnya udah lama banget, udah jatuhnya 12 tahun ya, 12-13 tahun lah nih umurnya motor ini. Tapi masih sehat. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat dari detailnya, ini motor sangat berdebuan karena memang motor ini sangat gue jarang pakai banget. Kalau ada budgetnya syukur sih, pengennya sih gue pengen modifnya yang benar-benar high end gitu, yang bagus sekalian gitu loh. Bikin motor yang terlihatnya tua tapi gue bikin muda lagi lah kesannya dengan part-part yang memang mendukung si motor ini. Sampai saat ini gue nggak pernah menyesal gue beli motor ini. Kenapa? Pertama memang mesinnya bandel banget, torsinya enak banget. Motornya enteng, enak juga buat boncengan. Terus salah satu sport 250cc yang irit, basically kayak motor Jepang pada umumnya aja gitu loh, yang memang motornya siap kemanapun, jarang ada trouble. Motor ini gua akan lebih banyak sering buat nampil lah di tahun 2024. Ya hopefully ya, semoga finger cross. Dan ini dia Pokemon gue yang ketiga, dimana motor ini jarang banget muncul di video YouTube, termasuk Instagram juga. Ya bagi teman-teman yang pengen follow, bisa cek sosial media Jody Motovlog HD. Gue taruh semuanya, linknya ada di deskripsi. Jadi ya ini dia Astrea Prima, Honda Astrea Prima. Salah satu motor yang cukup old school, cuman memang kondisinya belum ada perubahan dari semenjak 2000 berapa ya gue modif motor ini ya, 2018, 19. Jadi emang gue niatnya full carbon, Ohlins gitu. Bisa dibilang ya motor yang cukup beda lah di antara Astrea-Astrea yang lain. Ya gue cuma sekedar update doang. Motor ini tetap bisa nyala, alhamdulillah sehat semuanya. Penggunanya juga kalau untuk sehari-harinya juga gue cuma pakai buat operasional, kayak ke pasar gitu-gitu. Yang pasti motor ini
jarang buat gue konten. Cuman ya masih ada nih. One Piece semuanya ada. Kalau udah nggak dihidupin dalam jangka waktu 3 hari aja harus di starter kaki lagi gitu loh. Tapi overall sih motor ini oke. So ini dia Honda Astrea aka Asep. Berikutnya ada si Vario nih. Ini adalah Pokemon gue yang keempat. Ya, motor ini bisa dibilang adalah motor pertama yang muncul di channel Jody Motovlog yang waktu beberapa tahun yang lalu. Buset, udah berapa tahun berarti? 8 tahun, 9 tahun gitu kan. Motor perjuangan masih ada, dan kondisi saat ini memang ya apa adanya aja gitu kan. Nggak ada yang dibagusin, nggak ada yang dijelek-jelekin juga. Cuman memang ini motor beneran dipakai buat operasional juga. Lebih sering ini sih sebenarnya kalau buat operasional ketimbang si Asep gitu ya, si Astrea itu. Karena mau bagaimanapun motor matic seperti ini cukup sangat dibutuhkan juga. Terkadang lebih enak pakai motor ini juga, atau kirim paket gitu kan. Gue juga kan sekarang juga ada jual beli barang-barang motor di Jody Motoshop. Terus juga gue juga jual gadget-gadget di gadgetgoods.id. Kalian bisa follow juga. Bisa dibilang ini setahun gak gue servis loh guys. Bayangin, dari awal 2023 sampai akhirnya sekarang Januari 2024, motor ini belum diservis dan ya masih oke-oke aja. Cuman ya pengeremannya juga udah lumayan lah, harus dicek-cek lagi kampas remnya. Mungkin dalam waktu dekat ini gue akan servis. Ya, ini definisi motor perang yang sesungguhnya. Kalau misalnya perang nih, motor ini duluan yang maju duluan nih. Jadi ya ini Honda Vario masih ada, karena mau bagaimanapun dia jasanya juga banyak dalam kehidupan gue. So ya, ini dia motor yang keempat, ada si Vario aka Honda Vario 125 CBS ISS ABS, ya itulah intinya. Selanjutnya nih guys, yaitu ini adalah motor listrik pertama yang gue punya, yaitu Alfa Servo. Dan kenapa gue pilih Alfa Servo? Karena menurut gue pribadi, ya motor ini benar-benar untuk motor listrik ini cukup proper gitu kan. Harganya juga menurut gue value for money dengan spek yang dia punya. Karena terus terang motor ini kenceng banget. Sebagai motor listrik ini kenceng banget. Kebetulan yang gue punya ini adalah yang 2 baterai guys. Jadinya bisa menempuh kurang lebih jarak 125 km klaimnya. Tapi untuk dunia nyatanya ketika gue tes ternyata malah nggak nyampe 100 km. Mungkin karena memang performanya yang saking kencengnya sih. Karena mau bagaimanapun ketika misalnya lu pengen motor listrik yang baterainya irit, itu pasti tenaganya juga harus menyesuaikan gitu. Kalau misalnya tenaganya udah kenceng dan lu berharap irit, wah itu kayaknya sulit sih. Dan inilah yang terjadi di Alfa Servo ini. Dan kalian tenang aja guys, gue udah bikin video reviewnya sejujur mungkin gitu. Jadi memang gue motor ini beli ya dengan duit sendiri. Dan memang tujuannya buat konten, buat gue sharing ke teman-teman semua. Apa aja sih plus minusnya gitu kan. Pokoknya stay tune terus karena gue udah bikin videonya. Dan hopefully di ya 2024 awal ini bisa tayang videonya. Dan setelah udah gue review segala macam, udah pasti dijual. Intinya motor ini juga sambil gue jual guys. Nanti juga pasti akan terposting di Jody Motoshop. So bagi teman-teman yang berminat dengan motor ini, bisa langsung aja kontak admin kita di Jody Motoshop. Semua informasinya gue taruh linknya di deskripsi video ini. Berikutnya adalah ini dia guys, motor matic yang gak gue duga gue bakal punya dan gak gue sangka juga gue bakal suka banget. Ini dia Aprilia SRGT 200 edisi yang replika. Maksudnya di sini replika adalah livery yang terinspirasi dari tim balap MotoGP-nya dari tim Aprilia guys. Makanya disebutnya replika gitu ya. Ya, sejauh ini gue pakai motor ini udah menempuh jarak kurang lebih 700 km dalam beberapa waktu yang cukup singkat juga dari setelah gue milikin motor ini. Ya balik lagi, di luar ekspektasi, gue puas banget. Khususnya memang edisi yang replika ini ternyata memang beda dari edisi yang sport sama yang basic. Karena dari segi bannya, terus juga suspensinya itu ya dia beda ya guys. Karena edisi yang ini tuh memang penggunanya lebih ke jalanan aspal ketimbang yang dual purpose gitu. Memang terlihatnya sih seperti kayak motor skuter dual purpose ya, tapi asli handlingnya ini aduh enak banget, enteng.
terus juga lincah, dan ya sejauh ini gue puas. Dan mungkin di tahun 2024 ini akan lebih sering muncul lagi. Gue pakai buat touring-touring singkat atau kayak Matic War lagi, gue akan pakai motor ini. Gue masih bingung sih mau namain dia apa, tapi sejauh ini udah ada satu nama yang udah terkunci di otak gue. Pokoknya update-nya stay tune terus aja di channel Jody Motovlog HD, jadi jangan lupa untuk di subscribe. Oke, jadi ini dia Aprilia SRGT 200 replika. Selanjutnya ini dia adalah Yamaha R25 yang gue punya nih guys. Jadi ya langsung to the point aja. Motor ini ada karena memang gue waktu itu lagi kangen-kangennya sama Yamaha R25. Terus kayak gue nemu salah satu unit motor yang menurut gue sangat gres sekali, dengan modifikasi yang memang sangat maknyus. Plus juga memang gue akhirnya jadi jadi gatal juga untuk bikin sesi modifikasi lagi sama si motor ini, yaitu gue ganti warna cat velgnya jadi silver, gue tambahin steering damper, sama bagian area buntutnya juga gue dibikin lebih slick aja kayak gitu ya kan. Dan ya motor ini dijual. Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan Yamaha R25 ini, silahkan aja langsung kontak adminnya Jody Motoshop. Karena ya menurut gue ini adalah motor yang sangat rare sekali untuk kondisi Yamaha R25 yang kondisinya gres kayak gini. Serius, gue nggak bohong. Kalian bisa langsung buktiin aja dari segi mesinnya, dari segi modifikasinya. Intinya motor ini sangat gres. Walaupun ya namanya motor second ada aja minusnya, tapi gue rasa minusnya ini bisa ketutup sama kelebihan yang dia punya. Jadi langsung aja yuk dibeli. Biar gue bisa muter lagi si duitnya ini, terus gue pakai buat ya motor-motor yang lain. Jadi ya ini dia Yamaha R25. Dan terakhir ini adalah salah satu Pokemon yang sangat spesial sekali. Tapi gue disclaimer dulu, ini motor bukan punya gue. Ini melainkan punyanya Mas Ibam, salah satu ownernya dari Rabbit and Wheels. Dan ya motornya ada di Basecamp Jody Motovlog HD gitu ya. Bisa dibilang ini adalah salah satu Pokemon yang sangat spesial sekali gitu ya. Ini one of a kind banget, produk dari MV Agusta, motor Itali punya, dan merupakan motor karya seni karena memang motor ini dibikinnya tuh handmade. Salah satu motor yang sangat brutal. Sesuai dengan namanya ya, Brutales 1000 RR seri Oro. Dan ini seri Oro lagi. Seri Oro itu kalau di Ducati ya super legeranya lah gitu ya. Sekali lagi motor ini bukan punya gue, tapi ya gue dipercayakan buat langsung ya naruh motornya di sini gitu. Tapi ya nanti dibalikin lagi. Yang pasti gue lap-lapin, terus juga gue panasin, ya gitu-gitulah, simple lah. Intinya kalau gue naik motor ini tuh kayak bener-bener hati-hati banget ya, karena mau bagaimanapun ini motor bukan sembarang motor gitu. Ya ini dia Brutale 1000 RR seri Oro dari MV Agusta. Ya, jadi seperti itu aja untuk Pokemon-Pokemon yang ada di Basecamp Jody Motovlog HD. Dan pasti dari teman-teman semua ada yang atau notice, loh si Nomi kemana bang? Jadi bagi teman-teman yang baru nonton nih gitu ya kasarannya, Nomi sekarang sudah tidak ada guys. Memang sudah akhirnya gua lepasin aja gitu kan. Karena memang gue harus ngatur-ngatur segala macamnya supaya memang terus berjalan. Dan ya kan makanya tadi gue juga bilang kan ada Yamaha R25 yang pengen gue lepas juga. Terus juga ada Alfa Servo motor listrik yang pengen gue lepas juga gitu. Tapi bukan berarti tidak ada penggantinya gitu, karena mengingat konten gue juga konten otomotif roda 2 khususnya, jadi memang harus terus muter-muter terus gitu kan. Ada yang baru ya kita sikat, ada yang baru kita coba gitu. Karena gue sendiri memang dunia gue adalah dunia motor yang memang gue pengen memperdalami dunia ini gitu. Yang gue ngerti ya dunia motor ini gitu kan. Karena balik lagi gue startnya di motor, ya gue endingnya juga harus di motor gitu. Menurut gue sih tiap tahunnya itu spesial ya, karena mau bagaimanapun tiap tahun yang kita jalanin itu kita tuh progresnya makin lama makin naik gitu. Karena kita punya impian, kita punya goals, kita punya wishlist, ya sedikit demi sedikit kita gapai lah gitu. Apa yang kita bisa kita jalan terus, kita gas terus. Gagal atau berhasil belakangan, yang penting kita mencoba dulu. Karena jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau misalnya kalian takut, ya udah kalian di situ-situ aja. Dan menurut gua kita penting banget yang namanya ya harus keluar dari zona nyaman. Dan menurut gua pribadi, ketika lu udah ketemu kata nyaman, hati-hati aja. Kenapa? Karena takutnya nggak gerak, takutnya malah ya udah stay terus. Akhirnya ya udah di situ terus. Cuman kan
namanya perjalanan manusia ya, tiap orang beda-beda, tiap orang punya jalannya masing-masing. Kalaupun kalian memang sudah nyaman dengan zona nyaman kalian, silahkan. Tapi kenapa ngomong-ngomong jadi zona nyaman nih? Mau bagaimanapun, gue juga sebesar ini juga karena kalian juga. Terima kasih banyak loh yang sudah selalu stay. Baik lagi ya, gue apa adanya, nggak ada. Gue cenderung lebih dikit settingan gitu karena bukan spesialitinya gue di situ. Motoran tuh udah nggak bisa lepas dari hidup gue gitu karena dari dulu progresnya perjalanan gue itu ya dari motoran, dimulai dari Matic sampai gue akhirnya alhamdulillah ada Moge. At the end of the day 2024 semoga menjadi awal tahun yang baik untuk kita semua, termasuk teman-teman semua yang nonton. Kalau misalnya teman-teman punya wishlist, punya goals, punya cita-cita, semoga tercapai di tahun ini. Kita grinding bareng, kita gede bareng. Karena nggak ada orang sukses atau orang yang berhasil itu adalah karena hasil usaha sendiri. Kalau gue bilang sih aneh sih. Lu sukses tapi lu bilang ini hasil karya sendiri, nggak mungkin men. Lu bisa segede sekarang ya karena orang-orang sekeliling lu juga gitu yang mendukung lu untuk menjadi sukses. Karena ya nggak ada orang besar yang dia gede sendiri. Apapun masalahnya bagus, itu tandanya kita mau naik level. So ya satu persatu kita selesain. Dan 2024 ini konten semoga juga makin menarik. Dan ngomong-ngomong soal konten, oh iya, konten reaksi motor subscriber gue baca kok dari komentar teman-teman semua, bang udah nggak bikin channel reaksi lagi, Motomimnya apa kabar, kayak gitu-gitu kan. Ya gue membaca itu semua dan hopefully di tahun ini terlepas dari jadwal sibuk yang gue pengen touring segala macam, semoga bisa bikin juga, at least gue sebisa mungkin untuk bikin konten itu karena ternyata seru sebenarnya mereaksi motor-motor teman-teman semua yang sangat unik, rare, dan ada yang lucu juga, ada yang keren juga, ada yang menjadi tempat sumber inspirasi juga. Gue juga pernah baca komen yang kayak, wah terima kasih bang udah bikin video reaksi motor, akhirnya bisa punya referensi gitu kan. Ya itu pokoknya akan gue bikin terus sebisa mungkin, gak akan hilang. Cuman gue pengen kemasannya yang lebih rapi, lebih beda lah gitu. Intinya semoga masih bisa menghibur, semoga masih bisa memberikan hal-hal yang positif buat kita semua anak-anak motor. Karena mau bagaimanapun visi misi gue mau smart bareng gitu dalam dunia motor ini. Kita udah jalan 9 tahun, ya udah mau 9 tahun nih kalau misalnya tahun 2024 ini lancar. 9 tahun, wow, what a journey. Happy New Year sekali lagi. So kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.